Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Kasyifatus Syajah Syarah Safinatun Najah, masih dalam bab fikih Thaharah Tayammum. Sekarang masuk dalam sunnah-sunnah tayammum. Kalau kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu at-tasmiyatu awwaluhu walau junuban wa haidan kama fil wudu'i wa ya'ti biha biqasdi dzikri aw yutliq wa naqdul yadaini aw nafkhuhuma ba'da ad-darbi wa qabla al-mashi minal ghubari in kathu. Wallahu a'lam bishawab. Kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah tayammum. Di dalam kitab ini ada 8 sunnah tayammum. Yang pertama, membaca bismillah, baik terkait dengan orang yang bertayamum karena junub atau karena haid, tetapi niatnya lidzikri, niat mutlak zikir. Bab kalau tidak berniat zikir jatuh pada membaca Al-Quran. Ini dilarang. Tapi kalau niat zikir, bismillah dengan niat biqasdi dzikri au yutliq, atau berniat untuk berzikir itu boleh. Jadi yang pertama disunnahkan kita mendahului sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ini sunnah, sama seperti wudhu. Sunnah yang pertama adalah membaca bismillah. Kemudian sunnah yang kedua dalam tayamum, mengibaskan debu. Jadi setelah diambil, dikibaskan. Itu pun syaratnya kalau debunya banyak. Karena tujuannya tayamum bukan mau bebedak. Jadi kata buat kena nanti itu. Itu bukan tayamum bebedak itu. Tapi tujuannya untuk darurat, toharoh darurat. Ya, toharoh yang darurat itu tayamum. Jadi bukan diinginkan langsung tebal debunya untuk nempel di wajah, bukan. Tetapi untuk isyarat, syaratnya saja. Nah, ini maksud dari sunnah tayamum yang kedua, mengibaskan debu. Yang ketiga, sunnahnya taqdimul yumna alal yusra. Jadi mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Mau yang kiri dulu boleh, tetapi tidak mendapat sunnah. Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Karena simbol kanan itu adalah simbol kebaikan. Sering kita ulas doa wudu
membasuh yang kanan, contohnya tangan kanan. Berikanlah catatan amalku dari arah sebelah kanan dan jangan berikan dari sebelah kiri atau dari belakang. Nah, ini sunnah. Jadi mendahulukan yang kanan, itu yang ketiga dari sunnah tayamum. Kemudian yang keempat, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Jadi simbol menghadap kiblat itu simbol menghadap Allah. Jadi bukan berarti di kiblat itu Allah, simbol saja. Kata Syekh Salim bin Sumai dalam kitab ini, juga ada kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kiblat dalam hidup itu ada 3. Yang pertama namanya kiblat badan. Kiblat badan itu ya Ka'batullah, Ka'bah itu. Maka kalau tidak menghadap kiblat berarti kurang sempurna kalau terkait sunnah. Tapi kalau terkait rukun tidak menghadap kiblat jadi batal. Contohnya orang salam dalam sholat, sedikit miring, assalamualaikum, agak miring, batal sholat. Ini kiblat. Jadi harus menghadap kiblat. Itu kiblat pertama, kiblat badan. Kiblat kedua itu kiblatnya doa. Kiblat doa itu langit. Maka disunahkan ngangkat tangan. Simbol doa itu minal adna ilal a'la. Itu doa simbol. Dari bawah ke atas. Maka simbolnya ke langit. Doa itu. Baik tangan maupun wajah. Jadi tangan biasanya. Ini kiblat yang kedua. Kiblat yang ketiga namanya kiblat hati. Kiblat hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 kiblat. Jadi disunnahkan dalam tayamum ini kita menghadap kiblat, simbol saja. Yang kelima, mengawali mengusap wajah dari bagian atas. Jadi jangan dari samping. Di atas dulu taruh jarinya, kalau yang 2 ini gini. Ya, yang 2 begini, ya habiskan semua. Wah. Jadi gitu. Sebab kalau begini rata dia. Kalau yang dari kiri kanan itu kurang tepat. Maksudnya susah lah, sulit. Boleh, namanya juga sunnah. Tapi dari atas dia lebih sempurna. Sebab nanti di ujung ada makruh, namanya makruh mengulang-ulang basuhan, usapan. Jadi jangan diulang-ulang, digosok-gosok itu makruh. Jadi debunya digini-gini makruh. Tuh, jadi itu yang makruh nanti. Tapi ini yang sunnah. Jadi belajar mengusapnya, paskan dulu, paskan di atas ini. Jadi jari-jarinya ketemu semua, baru begini. Jadi dapat semua ini. Ini jari-jari temukan, itu insya Allah dapat. Jadi sunnahnya dari usapan dari atas ke bawah. Kemudian yang keenam,
merenggangkan jari di setiap memukul debu. Renggangkan, jangan rapat. Kalau rapat dia nanti tidak terkena, tidak merata debunya. Tapi kalau kita renggangkan dia kan, tapi jangan pula lebar kali. Lebar kali ngkabak ngtulai. Jadi agak renggang saja. Jadi nanti kalau memukul debu tayamum terus selebar ini ya enggak juga dapat. Renggang kalau ditepuk dia kan masih di antara celah ini. Di antara celah ini. Jika tidak direnggangkan pilihannya ada nanti. Apa pilihannya? Disela-selai jari. Diselah-selahi. Itu kalau nggak renggang. Kalau udah renggang, udah cukup. Pilihannya ada dua, diselah-selahi jari atau direnggangkan pada saat nepuk. Itu sunnah yang berikut. Kemudian yang ketujuh, melepas cincin. Memang sunnah melepas cincin ini juga ada pada wudhu. Tetapi lebih lagi pada tayamum. Kenapa? Kalau wudhu masih air masih lumayan. Masih bisa mengalir dia di dalam. Tapi kalau udah debu, ada kita lihat debu jalan sendiri. Tidak ada. Jadi dia susah, tidak mengalir dia. Maka kalau tidak dilepas cincin pada saat tayamum, dikhawatirkan tidak terkena di bawah cincin. Maka ini kalau tayamum lepas cincin. Kemudian yang terakhir tadi menyela-nyela kita anggap inilah pilihan. Yang terakhir mualah. Jadi kalau dengan menyela-nyela jari jatuhnya dari 9 dalam kitab. Tapi kalau dia dipilihan menyela atau merenggangkan jari, itu cukup salah satu. Nah yang ke-9 mualah. Mualah ini berturut-turut. Berbedanya dengan tartib. Tartib itu rukun, mualah ini sunnah. Berturut-turut di situ maksudnya tanpa jeda. Jeda yang sangat lama. Ini jeda yang sangat lama atau juga biasanya diistilahkan atau diselingi dengan perbuatan yang lain. Ini biasanya diistilahkan mualah. Apa tujuannya kok disunahkan mualah? Agar mengarahkan kehusukan dalam ibadah. Jadi harusnya dengan mualah itu tidak banyak jedanya, tidak melewati, tidak menyelisihnya dengan perbuatan yang lain. Maka ini mudah-mudahan tumbuh kehusukan dalam melakukan ibadah tayamum. Ini tujuan mualah. Jadi, tapi sebagian ada yang mewajibkan. Sebagian ulama ada yang mewajibkan mualah. Jadi bukan jadi sunnah tapi malah jadi wajib. Nah ini 9 sunnah-sunnah tayamum. Nah, kemudian dalam kitab ini dijelaskan ada satu kemakruhan dalam tayamum, yaitu mengulang-ulang gosokan, mengulang-ulang usapan. Ini makruh. Kemudian ada juga makruh menghilangkan debu di tangan sebelum selesai sholat. Nih, jadi biarkan dulu debu itu dalam tangan itu, di tangan itu.
Kalau dalam wudhu makruh mengelap air wudhu dengan kain dan sebagainya. Dengan tangan boleh. Kalau ini sebaliknya, makruh dilap atau menghilangkan debu yang di tangan tadi sebelum selesai sholat. Ini bedanya. Jadi jangan nanti pada saat tayamum ya kita lap tangan kita hilangkan debu itu, biarkan. Nah itu yang dijelaskan dalam kitab ini. Dan saya mohon maaf tidak bisa lanjut sampai Isya karena ada takziah. Ini saya buka langsung pertanyaan saya. Silahkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah kiblat tadi Ustaz. Ya. Yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi kan kiblat itu ada 3, kiblat badan yaitu ke Ka'bah, kiblat doa ke langit ke atas, Ya. kemudian kiblat hati kan gitu Ustaz. Betul. Ada juga ulama mengatakan Ustaz ada lagi kiblat mata kata Ustaz. Jadi kalau kita dalam salat itu mata ada kiblatnya sujud. Ini apakah ada juga Ustaz? Ini yang pertama. Terus yang kedua Ustaz, ini masalah ini ada yang lewat itu masalah niat. Kalau nggak salah saya Ustaz tuh niat itu ketika mengusap wajah dengan tangan tadi, bukan situ letaknya. Gimana? Mengusap niat itu letaknya ketika kita mengusap wajah, begitu Ustaz, bukan? Gini, dalam kitab ini dijelaskan dimulai dari menepuk debu, tapi wajib melanggengkannya sampai wajah niat. Inilah yang maksud saya tadi Ustaz. Menurut ingat saya kemarin itu ketika wajah ada juga ulama mengatakan bahwa bisa dari ketika kita menepuk debu dengan catatan jangan putus niat kita. Iya, ya itu maksudnya. Wajib melanggengkan niat itu sampai mengusap wajah. Oh, berarti begitu itu juga saya dapatkan Ustaz dari Ustaz yang lain Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Kemudian yang ketiga Ustaz, ada juga sunnah itu katanya berdoa, bersahadat seperti wudhu. Ya. Begitu selesai wudhu kita bersahadat. Apakah tayamum juga sunnah ada seperti itu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu sekaligus. Ya, jawabannya ya ada. Cuman dalam kitab ini tidak ditulis. Tapi ya kalau kitab yang lain banyak. Tidak ditutup dengan jumlah 9 ini saja sunnah. Jadi banyak sunnah. Nah yang pertama tadi kiblat mata. Tauzih mengarahkan mata. Ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama mazhab Syafi'i melihat tempat sujud, yang kedua mazhab Hambali melihat imam. Jadi beda mazhab. Kalau mazhab Hambali arahnya dalam sholat itu melihat ke arah imam. Kalau mazhab Syafi'i dia melihat ke arah tempat sujud. Tetapi ada makruhnya nih. Sunnahnya buka mata. Makruhnya merem. Ini makruh. Jadi jangan sholat merem. Kurang bagus. Sunnahnya itu buka mata pada saat sholat. Kecuali. Apa pengecualiannya? Darurat. Yang di depan tadi kalau dalam mazhab Hambali ya ada tulisan baju partai coblos nomor 7. Nah, itu merem aja. Atau itu kan mungkin jarang. Yang paling sering di kalangan anak muda celana pensil yang ketat bawah ujung kakinya tetapi singkat kali, ngepas kali sampai pinggangnya. Akhirnya begitu dia ruku atau dia sedikit aja bungkuk kelihatan tulisan boxer.
Nah, ini makruh, merem aja. Gara-gara itu ndak usul. Itu merem aja. Tapi itulah hikmahnya mazhab Syafi'i. Kenapa kin lihat imam? Kan mazhab Syafi'i lihatnya ke tempat ada tulisan boxer tempat sujud. Kan ndak ada. Kecuali gak sajadah nandai baju partai. Coblos nomor 7 tadi. Itu sajadahnya mungkin. Nah di sini alhamdulillahnya mazhab Syafi'i diarahkan taujih simbol kiblat arah mata tadi yang dimaksud ke tempat sujud. Nah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya, yang bertanya. itu yang di belakang. Untuk meluruskan saja nih, sedikit saja Ustaz. Ya, ya. Kiblat mazhab Imam Syafi'i matanya ke sejadah. Kalau mazhab Imam Hambali tadi ke imam. Ke arah matanya. depan, ke arah depan. Ya. Ini kalau seandainya kita disuruh sana jauh, Ke arah masa depan. mata kita begini Ustaz ya? Ke arah depan maksudnya. Oh, ke depan. Kalau begini semua kita miring. Ke imam kan? Kalau ke imam, sana kita kan bahaya juga. Sana Bukan, mata kita. bukan. Ke arah imam, ke arah depan. Ke Ke depan depan. maksud ke depan, bukan ke sejadah. Bukan, Hambali enggak. Ke depan. Ke depan saja. Kalau mazhab Syafi'i ke sejadah. untung Bapak tanya. Kalau enggak miring kita tidak sholat. Iya, iya. Iya. Baik. Ada lagi yang bertanya ke Bapak? Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan masalah kiblat badan Ustaz. Ya. Ustaz bilang tadi kiblat badan itu apabila kita sholat bahunya miring, sholatnya nggak sah. Jadi kalau seumpamanya imamnya sholatnya badannya miring, apakah jamaahnya nggak sah semua atau gimana? Baik. Itu aja. Baik, kalau imamnya yang miring, nah, besok pecat jadi imam. Itu dulu yang pertama. Berarti dia batal sholatnya. Apa batal juga sholat kita? Enggak. Nah, contoh, imam kentut, batal enggak kita? Imamnya mbak, kita makmum, enggak batal. Berarti kalau imam batal, makmum enggak batal. Karena salah satu yang diikut adalah gerakan memang, gerakan imam. Tetapi kalau imam batal ya digantikan. Beda dengan mazhab Hambali, al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab seluruhnya. Jadi mulai takbir nggak baca apa-apa sama sekali, boleh dalam mazhab Hambali asal ikut imam. Nah efeknya kalau imam batal, ya batal juga. Karena ditanggung jawabi seluruhnya oleh imam. Nah kita dalam mazhab Syafi'i tidak. Jadi tetap contohnya selain batal imam, ada contoh kita walau imam sudah baca Fatihah, kita wajib baca Fatihah. Walau imam sudah baca Fatihah, kalau kita tidak baca Fatihah, tidak sah sholat. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Ya boleh. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Saya ingin menanyakan begini Ustadz. Kalau kita lihat logikanya Ustadz, tayamum itu kan itu sebenarnya kan dari prakteknya lebih kepada isyarat aja Ustadz. Misalnya ada orang tayamum di pesawat, di bangku pesawat atau di dinding pesawat, itu kan nggak ada debu, lebih kepada
prakteknya. Yang saya tanyakan itu tadi dalam pembahasan yang di minggu yang lalu. Sebetulnya kenapa bisa ada mustakmalnya itu kan? Apa filosofinya sebenarnya kalau kita pikir ke itu? Karena dari praktek pengerjaannya itu lebih kepada isyarah aja gitu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Apa definisi debu mustakmal? Definisi debu mustakmal itu debu yang sudah dipakai untuk mengusap atau untuk anggota badan yang sudah diusap. Nah, itu yang disebut debu, itulah yang disebut mustakmal. Terkait minggu yang lalu, misalnya ada terangkat. Ini ada yang mengangkat itu dipahami mustakmal karena sudah dipakai. Cuman ada juga yang memahami dilihat apakah terangkatnya begitu lama baru dia kemudian mengusapnya atau memang masih dalam tingkat kewajaran. Tetapi ittihadnya, cari amannya, kehati-hatiannya adalah kalau dia terangkat yaitu mustakmal. Karena syaratnya muttasilun wahid. Dia berkesinambungan terus, tidak terangkat. Itu salah satu makna-makna dari debu mustakmal yang sudah dipakai gitu. Nah, masalah isyarat ya bukan hanya isyarat juga. Memang harus ada debunya. Kalau nggak ada debunya ya apa yang mau ditayamumi. Cuman masalahnya debu itu sedikit atau banyak tercukupi. Karena masalahnya kan yang penting ada. Nah, itu yang dimaksud isyaratnya di situ. Bukan masalah lalu tidak ada mustakmal, ya ada mustakmal. Nah, itu terkait debu mustakmal. Paling nyata debu mustakmal itu memang debu yang berjatuhan setelah diusap. Yang paling nyata itu. Tapi ala kulli hal ini kita cari ittihad lah, kehati-hatian bahwa debu mustakmal itu ya debu, syaratnya pun kan mustakmal, sudah dipakai. Kalau sudah dipakai ya jangan dipakai lagi. Itu jadi mustakmal. Nah, itu secara simpel bisa dipahami debu mustakmal. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dari terakhir ini Ustaz, penutup pertanyaan kita masalah apa tadi tayamum. Ya. Dari berapa kali kita menepuk tayamum ke muka dan tangan? Cukup Ustaz. Menepuk. Nah, menepuk debu tadi. Oh, nepuk. Kali apakah 3 kali ke muka, 3 kali tangan kiri dari kanan dan kiri? Oh. Ya cukup sekali. Cukup sekali. Oke, Itu. Ya. Ada lagi? Tidak. Tidak ada kesunahan 3 kali, 3 kali. Hanya sekali. Ketiga kali kan tetap aja berbedak tadi gitu. Debu ya Ustaz. Gitu ya, saya mohon izin ya. Nah, lumayan juga biak moli. Saya mohon izin, saya tidak sampai isya karena ada jadwal kajian. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan dengan fikih toharoh yang berikutnya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila qaumit thoriq, wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.